Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan bersama kami, Bapak Ibu sekalian yang budiman. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita mengelola pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Sebelum kita menyampaikan bagaimana tutorial secara praktisnya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan selaku praktisi dan pengguna dari aplikasi ini. Pertama adalah kenapa saya harus menggunakan Google Classroom, karena ada banyak kemudahan-kemudahan di sini. Yang pertama, Google Classroom ini adalah sebuah aplikasi yang dimiliki oleh Google. Google, sebagaimana kita ketahui, adalah sebuah perusahaan raksasa, telekomunikasi raksasa gitu ya, yang dia memang menguasai hampir semua segmen komunikasi. Salah satunya adalah setiap smartphone ini adalah HP Android, HP smartphone yang memang berbasis pada Android itu juga punyanya Google. Artinya ada kemudahan yang dimiliki oleh guru dan siswa nantinya. Kita sudah meyakini semua siswa hampir sudah memiliki gadget HP ya, yang di sana berbasis Android itu dimiliki oleh guru, oleh siswa. Artinya di sana ada kemudahan, sudah tertanam yang pertama sudah tertanam email di sana, dan emailnya itu pasti nanti menggunakan email. Di Android itu sudah ada email, baik Android guru maupun Android daripada siswa. Nah, email itu yang sebagian besar menggunakan Gmail, itu akan memudahkan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini include juga ke dalam email itu. Jadi ketika kita membuka laptop kita yang sudah di sana ada akun email Gmail, kemudian Android kita yang sudah akun emailnya adalah Gmail, nah ini akan memudahkan kita. Yang berikutnya adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh Google Classroom ini sangat lengkap, hampir menyamai dengan pengelolaan learning yang berbasis kepada model gitu ya. Nah, kalau kita belajar model lagi, kita harus banyak belajar bahasa-bahasa PHP dan seterusnya. Tetapi di sini kita ada yang menggunakan aplikasi Google Classroom, walaupun kita bukan seorang desainer, bukan seorang programmer gitu ya, komputer, kita bisa menggunakannya dengan aplikasi ini. Kenapa demikian? Karena aplikasi ini sudah menyiapkan fitur-fiturnya, template-template. Jadi kita sebagai guru tinggal menggunakannya saja, tidak memerlukan kelebihan kemampuan berkomputer yang agak mendalam. Cukup bisa di internet, bisa menggunakan gadgetnya, sudah selesai syarat untuk kita menggunakan aplikasi ini. Sehingga secara keseluruhan aplikasi Google Classroom ini sangat friendly untuk guru-guru dan siswa. Bapak Ibu yang sekalian terhormat, penggunaan device atau penggunaan alat yang digunakan untuk mengakses Google Classroom ini ada dua. Bisa menggunakan PC atau laptop, juga bisa menggunakan Android, HP Android. Nah, kemarin kita sudah bahas tutorialnya bagaimana mengelola pembelajaran dalam genggaman dengan menggunakan HP Android. Nah, dalam hal ini karena banyak pesanan pertanyaan, tolong dong dibikinkan tutorialnya berkenaan dengan bagaimana mengelola pembelajaran tetapi menggunakan device-nya itu adalah PC atau laptop. Oke, pada kesempatan ini saya akan mencoba bagaimana menggunakan tutorial menggunakan aplikasi Google Classroom ini dengan menggunakan pengelolaan melalui laptop atau personal komputer PC seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu dipahami di sini adalah yang pertama adalah mempersiapkan dulu. Silahkan nanti saya lebih cenderung merekomendasikan browser yang digunakan itu adalah punyanya Google juga ya, punyanya Google juga. Jadi punyanya Google, silahkan nanti Anda gunakan misalnya Google Chrome. Saya gunakan Google Chrome sini. Langkah pertama, ketika sudah akses internet sudah ada, kemudian Anda sudah membuka browsernya, langkah pertama silahkan Anda ketik alamat dari kalau kita menggunakan laptop dengan Android itu berbeda. Kalau kita menggunakan pengelola pembelajaran dengan laptop, maka kita pasti membuka akses alamat websitenya.
Tetapi kalau kita menggunakan HP Android, maka kita akan menginstalkan aplikasinya. Aplikasinya diinstal melalui misalnya Play Store kan seperti itu. Tapi kalau kita membuka aplikasi ini di menggunakan laptop, maka kita akan membuka alamat websitenya, yaitu Classroom, Google Classroom gitu ya. Classroom. Nah, sudah ada classroom.google.com. Nah, ini silahkan classroom.google.com. Lalu di enter. Tunggu sesaat Bapak dan Ibu karena koneksi kecepatan terhadap koneksi internetnya. Di sini sudah tampil di monitor saya. Ini saya menggunakan akunnya itu adalah Pak Huda Channel. Saya menggunakan akun itu. Saya menggunakan email ahsanul1977@gmail.com. Nah, di sini nanti perlu kita menyamakan tampilan bahasanya, Bu, biar ketika kami di sini men-setting pakai bahasa yang sama dengan Anda, nanti mudah kita berkomunikasi. Jadi sebelum kita running jalan bagaimana aplikasi Google Classroom itu, kita samakan bahasanya dulu. Kita setting bahasanya, karena di sini bahasa yang dipakai ada bahasa Inggris dan seterusnya. Di sini bahasa yang dipakai di punya tampilan saya adalah bahasa Inggris. Kalau punya Bapak dan Ibu sudah menggunakan bahasa Indonesia, di sini tulisnya misalnya create on join your first class ini sudah menggunakan bahasa Indonesia, berarti sudah dipertahankan. Sekarang kalau ada yang ketika dibuka alamat ini ternyata pakai bahasa Inggris seperti tampilan di monitor saya, Bapak dan Ibu setting dulu. Cara settingnya mohon diperhatikan. Di sini ada diklik. Nah, klik, perhatikan di sini biar Bapak dan Ibu mengetahui. Di sini punya saya ini banyak alamat email akun ya, saya gunakan yang satu. Anda cara men-setting merubah bahasanya itu adalah ini punya saya berbahasa Inggris, saya mau rubah ke bahasa Indonesia. Kalau punya Ibu sudah bahasa Indonesia, berarti stop, jangan dirubah. Ini di sini ada sama dengan 3 di ujung kiri pojok, klik. Nah, di sini ada setting, ada classes, ada kalender dan juga setting, klik setting. Nah, di sini nanti akan tampil setting dari akun kita. Di sini ada profilnya punya saya ini. Di sini kita bisa merubah gambar nanti Bapak dan Ibu silahkan. Jadi caranya adalah klik manage ini. Tunggu beberapa saat. Oke. Setelah itu silahkan nanti cari Anda pilih nanti Anda pilih di sini privacy and personalization. Nah, di sini untuk merubah namanya dan bahasa. Klik di sini. Privacy dan personalisasi. Nah, kita scroll ke bawah Bapak dan Ibu ya. Scroll ke bawah. Cari bahasa yang digunakan, bahasa. Scroll terus. Nah, di sini ada yang gambar general preferences for the web. Di sini ada beberapa pilihan yang mau kita rubah. Nah, kita akan mau rubah bahasanya, language-nya. Ini saya rubah. Caranya diklik aja Bapak dan Ibu. Oke, diklik. Nah, lalu tampil seperti ini, papan dialog seperti ini. Ada tanda pensil di sini, klik di sini cara merubahnya, klik. Oke, tunggu berapa saat. Silahkan Bapak dan Ibu pilih bahasa Indonesia, cari bahasa Indonesia. Kalau sudah bahasa Indonesia berarti tidak perlu lagi ya Bapak dan Ibu. Tapi dibuka untuk pengetahuan GB bahasa ini. Ada, kemudian bahasa Bali juga ada. Bahasa Indonesia. Italiano. Bahasa Jawa juga ada. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Oke. Klik. Sudah diklik baru select. Nah, maka di sini sudah berubah Bapak dan Ibu ya. Bahasa yang digunakan menjadi bahasa Indonesia. Oke, sudah selesai Bapak dan Ibu.
Kalau sudah selesai, kita kembali ke tab yang tadi. Ini adalah settingnya, tab Classroom setting. Lari ke, kita buka lagi ke, sebentar ya. Di sini apakah ada perintah menyimpan? Ya sudah otomatis. Di sini ada kita tabnya kita rubah ke Classroom setting. Ya, nah di sini tadi. Oke, lalu kita klik ke sebelah sini, pojok. Nah, kita buka classes. Oke, ini tampilan. Nah, ini Bapak dan Ibu pengantar pertama. Kita ingin menyamakan bahasa yang digunakan. Kita akan lanjut nanti ke pelajaran berikutnya bagaimana kita memulai membuat akun guru dan sekaligus pasti nanti membuat kelas maya di menggunakan aplikasi Google Classroom. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.